Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soma Rusmana Aulia. Saya akan menjelaskan tentang fungsi aritmatika, statistik, dan juga string pada Excel. Pertama ada fungsi aritmatika. Fungsi aritmatika adalah salah satu fungsi matematika sederhana pada Microsoft Excel yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Operasi aritmatika pada Excel ada 5. Yang pertama ada perpangkatan, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Yang pertama ada penjumlahan. Penjumlahan adalah menjumlahkan satu angka bilangan dengan angka bilangan yang lain, disimbolkan dengan tanda plus. Lalu yang kedua ada pengurangan. Pengurangan adalah mengurangkan satu angka bilangan dengan angka bilangan yang lain, disimbolkan dengan simbol minus. Lalu cara menggunakan operasi penambahan dan pengurangan adalah yang pertama, letakkan pointer di kolom yang berisi data yang akan ditambahkan atau dikurangi. Lalu selanjutnya, ketik dengan diawali simbol sama dengan, masukkan letak data dan ketik rumus, lalu klik enter. Seperti dalam contoh video berikut ini. Lalu fungsi aritmatika yang selanjutnya ada perkalian. Perkalian adalah mengalihkan satu angka bilangan dengan angka bilangan yang lain. Perkalian disimbolkan dengan simbol bintang. Lalu selanjutnya ada fungsi pembagian. Pembagian di sini adalah membagi satu angka bilangan dengan angka bilangan yang lain. Pembagian disimbolkan dengan garis miring. Cara menggunakan operasinya adalah yang pertama, letakkan pointer di kolom yang berisi data yang akan dibagi atau dikalikan. Sama seperti penjumlahan dan pengurangan, fungsi ini harus diawali dengan simbol sama dengan, lalu dimasukkan letak data atau sel, lalu tuliskan rumus dan enter. Contoh penggunaan operasi perkalian dan pembagian. Dan fungsi aritmatika yang terakhir yaitu ada perpangkatan. Perpangkatan di sini adalah memangkatkan satu angka bilangan dengan bilangan yang lain. Disimbolkan seperti pada PowerPoint di sini. Lalu cara menggunakan operasi ini adalah sama seperti pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Yang pertama, letakkan pointer di kolom yang berisi data yang akan dipangkatkan. Lalu diawali dengan simbol sama dengan, masukkan letak data dan kemudian masukkan rumus. Setelah itu lalu enter. Contoh fungsi operasi fungsi perpangkatan. Pada contoh pada operasi fungsi aritmatika ini, setelah diklik enter, hasilnya akan muncul secara otomatis pada Excel. Selanjutnya ada fungsi statistik. Fungsi statistik merupakan fungsi yang disediakan dalam Microsoft Excel. Fungsi statistik seperti min, median, atau variance sangat berguna untuk mengolah data. Secara garis besar, fungsi statistik atau statistical function dimanfaatkan untuk menghitung data supaya tidak perlu memasukkan rumus secara manual. Hanya dengan menulis rumus dan memasukkan range data, hasil perhitungan akan muncul. Jenis-jenis fungsi statistik yang pertama ada fungsi sum. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan data numerik atau angka. Rumus fungsinya adalah sama dengan sum, lalu masukkan range data. Lalu selanjutnya ada fungsi max. Fungsi max ini digunakan untuk menampilkan data yang memiliki nilai paling tinggi. Rumus fungsinya adalah sama dengan max, lalu masukkan range data. Menggunakan fungsinya adalah yang pertama,
letakkan posisi kursor pada sel, lalu ketik, harus diawali dengan sama seperti operasi pada aritmatika. Lalu masukkan rumus sum atau max. Lalu Anda bisa blok sel-sel yang akan nilai yang akan diolah, lalu klik enter. Seperti ini contoh penggunaan fungsi sum dan fungsi max. Fungsi statistik yang selanjutnya ada fungsi min. Berkebalikan dengan fungsi max, fungsi ini digunakan untuk mendapatkan data dengan nilai yang terendah. Rumus fungsinya adalah sama dengan min lalu range data. Selanjutnya ada fungsi average. Jenis fungsi statistik ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata atau min dari suatu range bilangan atau data numerik yang ada. Rumus fungsinya adalah sama dengan average lalu range data. Cara menggunakan fungsi min dan average ini sama seperti cara yang sebelumnya. Letakkan fungsi kursor pada sel, lalu ketikkan rumus yang dibutuhkan, blok sel-sel yang terdapat nilai yang akan diolah, lalu klik enter. Contoh penggunaan fungsi min dan average. Nah, selanjutnya ada fungsi count. Fungsi count ini digunakan untuk menampilkan seberapa banyak jumlah data yang ada dalam satu range. Rumus fungsinya adalah count lalu range data. Cara menggunakan fungsi ini, yang pertama letakkan posisi kursor pada sel, lalu ketik rumusnya yaitu sama dengan count, masukkan range data atau black block sel-sel yang terdapat nilai yang akan diolah. Lalu klik enter, lalu otomatis hasil akan terlihat pada contoh penggunaan fungsi count. Lalu yang selanjutnya ada fungsi strings. Fungsi strings adalah fungsi yang digunakan untuk melakukan manipulasi, mengambil atau mengubah data, karakter, atau string. String sendiri adalah kumpulan karakter, angka, kombinasi huruf, ataupun angka. String atau teks tersebut diekstrak, bisa digabungkan di format, hapus, atau sebagainya, sesuai dengan kebutuhan. Jenis-jenis fungsi string yang pertama ada fungsi konta. Fungsi konta digunakan untuk menghitung jumlah data yang sama halnya dengan rumus count. Namun, konta ini bisa menghitung juga data yang berbentuk angka, numerik, tulisan, teks, atau yang lainnya. Lalu yang selanjutnya ada fungsi kontif. Fungsi kontif ini rumus untuk menghitung banyaknya data dengan kriteria tertentu. Cara menggunakan fungsi ini yang pertama tentukan tentang sel yang Anda ingin dihitung, lalu pilih sel tempat Anda ingin melihat hasil hitungannya. Selanjutnya di dalam sel itu ketik rumus dan tekan enter seperti ini. Rumusnya itu ya itu sama dengan konta, masukkan range untuk kontif, sama dengan kontif, range, koma harus memakai syarat. Contoh penggunaan fungsi konta dan kontif. Fungsi selanjutnya ada fungsi lower, upper, dan juga fungsi upper. Yang pertama fungsi lower. Fungsi lower digunakan untuk mengkonversi semua kata atau huruf pada string menjadi huruf kecil.
semuanya. Jika dalam string bentuknya bukan kata atau huruf, maka fungsi ini tidak akan berpengaruh. Format fungsinya yaitu lower, lalu masukkan cell. Selanjutnya ada fungsi upper. Fungsi upper ini berfungsi untuk membuat semua huruf kecil menjadi kapital. Ini berkebalikan dengan fungsi lower. Format fungsinya adalah upper, lalu masukkan cell yang akan Anda ubah. Selanjutnya ada fungsi proper. Fungsi proper digunakan untuk menjadikan karakter pertama pada masing-masing kata menjadi huruf besar dan sisanya huruf kecil. Format fungsinya yaitu proper, lalu masukkan cell. Dan menggunakan ketiga fungsi ini adalah yang pertama, klik pada sel di mana kita ingin mengubah besar kecil huruf pada sel yang diberisikan teks di Excel dengan fungsi upper, lower, atau proper. Lalu ketikkan fungsi yang akan digunakan seperti upper cell jika kita ingin mengubah huruf kecil menjadi huruf besar. Atau ketik fungsi lower cell jika ingin sebaliknya mengubah huruf besar menjadi huruf kecil. Atau proper juga untuk mengubah karakter pertama menjadi huruf besar dan sisanya huruf kecil. Setelah itu tinggal klik enter dan hasilnya akan langsung otomatis. Contoh fungsi lower, upper, dan proper. Lalu fungsi string yang selanjutnya ada fungsi left, right, dan juga mid. Fungsi left sendiri itu berfungsi untuk mengekstrak atau mengambil sejumlah karakter dari sisi kiri sebuah kata atau teks. Format fungsinya adalah left, lalu masukkan cell, koma n, di mana n ini merupakan banyaknya karakter yang ingin diambil. Lalu selanjutnya ada fungsi right. Fungsi right ini berfungsi untuk mengekstrak atau mengambil sejumlah karakter dari sisi kanan, satu kata atau satu. Format fungsinya yaitu right, cell, n, di mana n ini sama yang merupakan banyaknya karakter yang ingin diambil. Lalu yang selanjutnya ada fungsi mid. Fungsi mid di sini berfungsi untuk mengekstrak atau mengambil sejumlah karakter dari titik tertentu suatu kata atau teks. Format fungsinya itu mid, lalu masukkan sel x, sel, n, di mana di sini ada x yang merupakan titik tertentu atau posisi awal karakter yang ingin diambil, dan n sama seperti right dan right merupakan banyaknya karakter yang ingin diambil. Lalu cara menggunakan ketiga fungsi ini yang pertama, letakkan pointer mouse di sel yang diuji, lalu ketikkan format fungsinya, entah itu left, right, atau mid. Lalu klik enter, maka hasilnya akan otomatis terlihat. Contoh penggunaan fungsi. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir ada fungsi concatenate. Fungsi concatenate ini digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih string. Format fungsinya itu sama dengan consonant, selalu masukkan teks satu, teks dua, dan seterusnya. Setelah menggunakan fungsi ini, yang pertama, letakkan pointer di sel yang ingin diuji, lalu ketikkan format fungsinya, concatenate, masukkan teks-teksnya, lalu klik enter. Anda juga bisa memasukkan simbol lainnya seperti spasi dengan cara memasukkan kata tanda contoh fungsi kontinus. Lihat di sini saya menambahkan spasi. Lalu
saya menambahkan tanda petik dan menambahkan spasi untuk menambahkan spasi di hasilnya. Mungkin sudah dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.